Di kampung kami, kehidupan biasanya berjalan sederhana. Orang-orang bangun sebelum matahari terbit, pergi ke sawah, ke kebun, atau membuka warung kecil di depan rumah. Namun beberapa bulan terakhir, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Beberapa warga mengeluh uang mereka sering hilang. Awalnya hanya recehan, kemudian uang puluhan ribu, lalu ratusan ribu. Yang paling aneh, uang itu selalu hilang saat malam. Padahal pintu rumah terkunci, tidak ada tanda-tanda pencuri, tidak ada jendela yang dibuka, seolah uang itu menghilang begitu saja. Tidak butuh waktu lama sampai warga mulai membicarakan hal yang sama. Di warung kopi, di mushola setelah salat, di pos ronda, semua orang punya cerita yang hampir sama. Uang hilang, selalu malam hari, tanpa jejak. Lalu seseorang akhirnya mengucapkan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Jangan-jangan babi ngepet. Suasana langsung sunyi, tidak ada yang langsung menjawab. Namun dari cara orang-orang saling berpandangan, semua tahu cerita itu bukan hal baru. Legenda lama yang selalu diceritakan orang tua kami tentang seseorang yang menggunakan ilmu hitam berubah menjadi babi pada malam hari, masuk ke rumah-rumah warga, dan mencuri uang tanpa diketahui siapapun. Awalnya, warga hanya menganggap itu cerita lama. Namun, suatu malam, seorang pemuda bernama Ardi pulang dari ronda. Ia berjalan sendirian melewati jalan kecil di belakang rumah warga. Malam itu sangat sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin yang menggerakkan daun bambu. Lalu di ujung gang, Ardi melihat sesuatu bergerak. Seekor babi hitam besar, tubuhnya gemuk, kulitnya mengkilap seperti basah. Namun yang membuat Ardi merasa aneh, babi itu tidak terlihat seperti babi biasa. Matanya merah, dan cara ia berdiri terlalu tenang, seolah ia sedang memperhatikan Ardi. Ardi mencoba mendekat. Biasanya babi hutan akan langsung lari jika melihat manusia. Namun babi itu tidak bergerak. Ia hanya menatap, diam. Napas Ardi terasa berat. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika Ardi mengangkat senter dan menyorot wajah babi itu tiba-tiba berbalik dan berlari menuju deretan rumah warga. Gerakannya cepat. Terlalu cepat untuk ukuran babi. Ardi langsung mengejar. Namun ketika ia sampai di ujung gang, babi itu sudah hilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya gang yang kembali sunyi. Keesokan paginya, Ardi menceritakan kejadian itu kepada warga. Sekarang semua orang yakin ada sesuatu yang berkeliaran di kampung pada malam hari. Dan mungkin itu bukan sekadar babi. Malam itu, warga sepakat melakukan ronde besar. Lampu-lampu rumah dimatikan. Orang-orang bersembunyi di beberapa sudut kampung. Mereka membawa senter, tongkat, dan jaring. Jika makhluk itu benar-benar datang malam ini, mereka akan menangkapnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa apa yang akan mereka tangkap nanti bukan hanya babi biasa. Dan yang paling mengerikan, wajahnya akan membuat seluruh kampung ketakutan. Pada malam ronda itu, warga benar-benar melihat babi ngepet, dan mereka berhasil mengejarnya. Namun saat makhluk itu tertangkap, semua orang langsung mundur ketakutan, karena wajah babi itu perlahan berubah menjadi wajah seseorang yang mereka kenal. Malam itu, seluruh kampung terasa berbeda. Lampu-lampu rumah dimatikan lebih awal. Jalanan desa yang biasanya tenang kini dipenuhi bisikan dan langkah pelan warga yang bersembunyi di berbagai sudut. Beberapa orang berjaga di gang kecil. Sebagian lagi bersembunyi di dekat rumah-rumah yang sebelumnya sering kehilangan uang. Ardi dan beberapa pemuda berada di dekat lumbung tua di ujung kampung. Mereka membawa senter,
tongkat bambu, dan sebuah jaring besar yang biasanya digunakan untuk menangkap kambing. Tidak ada yang berbicara keras. Semua menunggu. Waktu berjalan lambat. Jarum jam hampir menunjukkan tengah malam. Dan tepat saat itulah, sesuatu mulai bergerak di ujung jalan. Ardi adalah orang pertama yang melihatnya. Di bawah cahaya bulan yang redup, sesuatu muncul dari balik pagar bambu. Seekor babi hitam. Tubuhnya besar dan gemuk. Kulitnya berkilap seperti basah oleh minyak. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan kampung. Aneh sekali. Babi itu tidak terlihat takut. Justru seolah ia tahu jalan mana yang harus dilewati. Ia berhenti di depan salah satu rumah warga. Lalu mulai mengendus-endus tanah. Ardi memberi isyarat kepada teman-temannya. Mereka menunggu sampai babi itu benar-benar masuk ke halaman rumah. Lalu Ardi berteriak keras. Sekarang. Lampu senter langsung menyala dari berbagai arah. Warga keluar dari tempat persembunyian mereka. Babi itu langsung terkejut dan berlari. Namun bukan menuju hutan. Ia justru berlari melewati gang-gang sempit di dalam kampung. Gerakannya cepat. Terlihat seperti bayangan hitam yang melintas di antara rumah-rumah. Ardi dan para pemuda mengejarnya. Langkah mereka berderap keras di tanah. Beberapa orang hampir terpeleset karena jalan yang licin oleh embun malam. Namun babi itu terus berlari, seolah tahu setiap jalan di kampung itu. Seolah ia memang berasal dari sini. Kejaran itu berakhir di belakang gudang padi milik warga. Tempat itu buntu, dikelilingi pagar bambu tinggi. Babi hitam itu akhirnya berhenti. Ia berdiri di tengah halaman kecil. Napasnya berat, matanya merah memantulkan cahaya senter warga. Puluhan orang kini mengelilinginya. Tidak ada jalan keluar. Ardi dan dua pemuda lain perlahan maju membawa jaring. Langkah mereka hati-hati. Ketika jarak sudah cukup dekat, mereka melemparkan jaring itu. Babi itu mencoba melompat, namun terlambat. Jaring besar itu menutup tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu mengeluarkan suara aneh. Bukan seperti suara babi biasa, tapi seperti suara manusia yang kesakitan. Warga yang memegang jaring tiba-tiba mundur. Suara dari dalam jaring semakin aneh. Babi itu mengerang. Tubuhnya menggeliat. Lalu sesuatu yang tidak masuk akal mulai terjadi. Moncong babi itu perlahan berubah bentuk. Kulit hitamnya seperti bergerak. Matanya yang merah berkedip cepat. Dan di bawah cahaya senter yang gemetar, beberapa warga mulai melihat sesuatu yang membuat mereka membeku. Wajah itu tidak lagi sepenuhnya wajah babi. Bentuknya perlahan menyerupai wajah manusia. Dan salah satu warga tiba-tiba berteriak dengan suara gemetar. Ya Tuhan, itu mirip Pak Rudi. Nama itu membuat seluruh warga langsung saling berpandangan. Karena Pak Rudi adalah salah satu orang yang tinggal di kampung mereka. Dan rumahnya hanya berjarak beberapa puluh meter dari tempat mereka berdiri malam itu. Warga kampung berhasil menangkap babi ngepet. Namun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Wajah makhluk itu mulai berubah menjadi wajah seseorang yang mereka kenal. Dan saat mereka menoleh ke arah rumah Pak Rudi, mereka menyadari sesuatu yang membuat dada mereka semakin sesak. Rumah Pak Rudi malam itu gelap. Dan pintunya terbuka sedikit. Setelah salah satu warga menyebut nama Pak Rudi, suasana di halaman gudang padi menjadi tegang. Semua orang saling berpandangan. Beberapa mencoba menyangkal. Namun wajah yang mereka lihat di dalam jaring itu terlalu mirip. Ardi akhirnya mengambil keputusan. Ia meminta beberapa warga menjaga jaring yang berisi makhluk itu. Sementara yang lain ikut bersamanya menuju rumah Pak Rudi. Rumah itu tidak jauh.
hanya beberapa puluh langkah dari tempat mereka berdiri. Namun perjalanan singkat itu terasa sangat panjang. Ketika mereka sampai, rumah itu benar-benar gelap. Tidak ada lampu, tidak ada suara, dan pintu depannya terbuka sedikit. Ardi perlahan mendorong pintu rumah Pak Rudi. Pintu itu berderit panjang. Di dalam rumah hanya ada cahaya senter yang bergetar di tangan warga. Udara di dalam terasa pengap, dan ada bau aneh, seperti tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Mereka berjalan pelan menuju kamar, dan ketika pintu kamar dibuka, semua orang langsung mundur beberapa langkah. Di tengah ruangan, terbaring tubuh seseorang di atas tikar. Tubuh itu tidak bergerak, matanya tertutup, dan wajahnya adalah wajah Pak Rudi. Tubuhnya terlihat kaku seperti orang yang sedang tertidur sangat dalam, namun napasnya hampir tidak terdengar. Di sekitar tubuh Pak Rudi, warga menemukan sesuatu yang membuat mereka semakin takut. Ada beberapa benda aneh di lantai, lilin hitam yang hampir habis, garam yang ditabur membentuk lingkaran, dan sebuah mangkuk kecil berisi koin-koin logam. Di dinding kamar juga ada tulisan yang dibuat dengan arang, simbol-simbol yang tidak dimengerti warga. Mbah Sastro yang ikut masuk ke rumah itu langsung menghela napas panjang. Wajahnya terlihat berat. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ini ilmu babi ngepet." Semua orang terdiam. Menurut cerita lama, orang yang menggunakan ilmu ini harus meninggalkan tubuhnya di rumah, sementara rohnya keluar, berubah menjadi babi. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar teriakan warga. Ardi dan yang lain langsung berlari keluar. Di halaman gudang padi, suasana sudah kacau. Jaring yang menutupi babi hitam itu bergerak keras. Makhluk itu menggeliat hebat. Suara erangannya semakin jelas. Dan yang paling mengerikan, wajahnya sekarang jauh lebih mirip manusia. Kulit di sekitar matanya berubah. Bentuk hidungnya berubah. Bahkan beberapa orang mulai bisa melihat garis-garis wajah Pak Rudi di sana. Babi itu mengerang keras, seperti orang yang kesakitan, seperti seseorang yang sedang terjebak di antara dua dunia. Mbah Sastro tiba di dekat jaring dan melihat makhluk itu dengan wajah serius. Lalu ia berkata dengan suara berat, "Ini berbahaya." Beberapa warga bertanya kenapa. Namun Mbah Sastro hanya menunjuk ke arah rumah Pak Rudi. Jika tubuh asli Pak Rudi masih berada di dalam rumah, dan roh babi itu sekarang tertangkap, maka ada kemungkinan sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Karena menurut cerita lama, jika roh itu tidak bisa kembali ke tubuhnya sebelum fajar, maka tubuh manusia itu akan mati. Dan makhluk yang tertangkap ini tidak akan pernah kembali menjadi manusia. Ia akan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak lagi bisa dikendalikan. Dan malam itu, langit mulai berubah. Awan menutupi bulan. Angin tiba-tiba berhembus lebih dingin, seolah sesuatu sedang menunggu apa yang akan dilakukan warga kampung selanjutnya. Kini warga tahu kebenaran yang mengerikan. Babi ngepet yang mereka tangkap benar-benar adalah seseorang dari kampung mereka sendiri. Namun masalahnya belum selesai. Jika mereka salah mengambil keputusan malam itu, mereka mungkin tidak hanya kehilangan Pak Rudi, tapi juga melepaskan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Angin malam semakin dingin. Langit di atas kampung tertutup awan gelap yang bergerak pelan. Di halaman gudang padi, puluhan warga berdiri mengelilingi jaring besar yang menahan makhluk itu. Babi hitam itu masih meronta. Napasnya terdengar berat. Matanya yang merah kini mulai terlihat seperti mata manusia.
Beberapa orang bahkan sudah bisa melihat dengan jelas bentuk wajah Pak Rudi di sana. Mbah Sastro berbicara dengan suara pelan namun tegas. Jika roh itu tidak kembali ke tubuhnya sebelum fajar, tubuh Pak Rudi akan mati. Semua orang langsung saling berpandangan. Tidak ada yang tahu harus melakukan apa. Mereka menangkap makhluk itu untuk menghentikan pencurian. Namun sekarang, mereka memegang nasib seseorang. Babi itu tiba-tiba meronta lebih keras. Jaring yang menahannya mulai bergeser. Beberapa warga hampir kehilangan pegangan. Suara yang keluar dari makhluk itu semakin aneh. Tidak lagi seperti suara babi, tapi seperti suara manusia yang menjerit kesakitan. Ardi merasakan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ia tidak tahu apakah yang mereka lakukan benar atau salah. Namun satu hal jelas, ilmu hitam seperti ini tidak boleh dibiarkan. Mbah Sastro kemudian memerintahkan sesuatu yang membuat semua orang ragu. Lepaskan jaringnya. Beberapa warga langsung menolak. Jika dilepas, makhluk itu bisa lari. Namun Mbah Sastro menggeleng pelan. Jika tidak dilepaskan, dia tidak akan bisa kembali. Dengan tangan gemetar, Ardi dan beberapa pemuda akhirnya membuka jaring itu. Babi hitam itu langsung berdiri. Namun ia tidak lari. Ia hanya berdiri di tengah lingkaran warga. Matanya menatap satu persatu wajah orang-orang yang mengelilinginya, seolah ia mengenali mereka. Lalu tiba-tiba, makhluk itu berlari. Bukan menuju hutan, bukan menuju sawah, tapi menuju rumah Pak Rudi. Warga hanya bisa berdiri terpaku melihatnya menghilang dalam kegelapan malam. Saat azan subuh mulai terdengar dari mushola, langit mulai berubah terang. Beberapa warga memberanikan diri mendatangi rumah Pak Rudi. Pintu rumah masih terbuka. Mereka masuk dengan hati-hati. Di kamar yang sama, tubuh Pak Rudi masih terbaring di atas tikar. Namun kali ini, dadanya bergerak. Ia bernapas. Beberapa saat kemudian, matanya perlahan terbuka. Namun ketika ia melihat warga berdiri di sekelilingnya, wajahnya langsung pucat. Ia tahu, semua orang tahu, rahasia yang selama ini ia sembunyikan sudah terbongkar. Sejak malam itu Pak Rudi tidak pernah tinggal lagi di kampung kami. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia pergi tanpa pamit. Rumahnya dibiarkan kosong. Dan anehnya, sejak malam itu pula, tidak ada lagi uang warga yang hilang. Namun kejadian itu meninggalkan sesuatu di hati kami semua. Sebuah kenyataan yang sulit diterima. Bahwa kadang-kadang, hal paling menakutkan bukanlah makhluk gaib, tapi manusia yang rela melakukan apa saja demi harta. Bahkan jika harus menjual jiwanya sendiri. Pesan yang bisa diambil dari cerita. Dari kejadian itu, warga kampung kami belajar satu hal penting. Keserakahan bisa membuat manusia melakukan hal yang tidak masuk akal. Ilmu hitam, tipu daya, bahkan mengorbankan dirinya sendiri demi kekayaan. Namun pada akhirnya, semua rahasia akan terbongkar. Tidak ada kejahatan yang bisa disembunyikan selamanya. Dan terkadang, hukuman terbesar bukanlah dari manusia, melainkan dari rasa malu yang harus dibawa seumur hidup. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ingat, setiap tempat menyimpan kisahnya masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak cerita yang menunggu untuk dibuka. Sampai jumpa, kalau kamu berani.